perjalanan bus via atau acara pelaksanaan umroh dan haji. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami ucapkan selamat datang pada malah seksi PHU Kabupaten Bogor, dan ini adalah beliau sebagai pelaksana tingkat kabupaten pelaksanaan haji. Dan selanjutnya untuk berbagai informasi yang akan disampaikan beliau sebagai kepala seksi PHU pada yang berkhusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Kiai Subuh selaku narasumber juga sekaligus pimpinan KPHU Ghurufal Hambal. Yang saya hormati jajaran panitia Posfisik di Kecamatan Ciberut dan Bapak Kepada Pak Jalan, juga para penghulu, hadir selaku panitia, juga para CFU di KUH baik Ciberut maupun Kabupaten Malang. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para Dulfur Rahman, syukur alhamdulillah pada pagi ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua di acara bimbingan manasik haji di Kecamatan Ciberut dan Babakan. Saya di sini tidak akan memberikan materi bagi ada Pak Kiai yang lebih kompeten memberikan bekal materi terkait manasik haji untuk bekal Bapak Ibu semua. Saya lebih kepada akan menyampaikan informasi-informasi yang mungkin ditunggu-tunggu ataupun mungkin dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Dan mohon maaf saya nyelak ya, tadi baru naik bis ya, baru buka Arafah sudah di stop. Perjalanan dari hotel ke Arafah dipending dulu karena ada iklan ya, ada informasi yang ingin saya sampaikan. Nanti dilanjut Pak Kiai ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu sampai saat ini sebagian besar ya masih menunggu kapan saya diberangkatkan, di kloter berapa ya, dengan siapa saja. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa paling tidak sedikit menjawab atau membuat Bapak Ibu lega. Tapi bisa hormati, seperti kita ketahui tahun ini haji pelunasannya diperpanjang sampai 3 kali. Ya. Kenapa sampai 3 kali perpanjangan? 2 kali perpanjangan pelunasan. Baru hari kemarin tanggal 19 itu hari terakhir perpanjangan kedua masa pelunasan. Baru kemarin jam 3 atau jam 15 sore baru ditutup. Mudah-mudahan terakhir ya.
Kalau masih diperpanjang lagi, kita juga bingung lagi. Nunggu orang yang lunasi, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu bergabung dengan KPIH. Coba yang bergabung dengan KPIH, tunjuk, ngacu. Oh, yang itu pasti Pak. Yang tidak bergabung dengan KPIH coba. Ada 1, 2, 3, 4. Artinya mayoritas bergabung dengan KPIH. Saya yakin jamaah Pak Kiai misalkan pengennya bareng, sementara ada yang baru melunasi kemarin. Nah, ini buat kami juga ada kendala. Kenapa sampai saat ini belum disampaikan pengumuman atau informasi kloter secara keseluruhan. Untuk pembagian kloter memang sudah ada. Dari provinsi sudah menyampaikan, sudah membagi. Kabupaten Bogor dapat kloter 4, kloter 15, kloter 21, 32, 36 dan seterusnya. Ada 7 kloter penuh dan 4 kloter gabungan. Itu kloter yang akan diberangkatkan dari Kabupaten Bogor, yang di situ setiap kloter sudah jelas kapasitasnya atau isinya berapa orang, jam berapa, tanggal berapa, atau bulan berapa diberangkatkan. Tetapi setiap kloternya, misalkan kloter 4, itu harus kita isi dulu. Kloter 4 siapa saja, kloter 15 siapa saja. Nah, ini yang perlu waktu. Karena untuk mengisi kloter, ya, di samping tadi yang utama adalah dokumen jamaah sudah selesai semua, termasuk paspor utamanya. Saya yakin nggak ada yang belum punya paspor, ya. Ada emang yang masih belum punya paspor? Sudah punya semua, ya? Paspor Bapak Ibu sudah di biovisa? Sudah? Ada yang belum biovisa? Kemudian pemeriksaan kesehatan sudah? Nah, kalau sudah semua, insya Allah proses penyelesaian dokumen Bapak Ibu akan lancar. Nah, sekarang kami masih dalam tahapan pertama nyisir jamaah yang sudah melunasi, terutama antara jamaah prioritas dan jamaah cadangan. Kenapa tadi saya sampaikan diperpanjang sampai 2 kali? Bapak Ibu yang saya hormati, Kabupaten Bogor tahun ini itu dapat kuota 3.530. Dari 3.530 itu 3.203 itu kuota prioritas yang status tunda tahun 2020 dan status dicil atau nomor urut berikutnya, ditambah dengan kuota lansia 327. Jadi 3203 ditambah 327 pas 3530. Itu kuota kita. Tetapi yang berhak melunasi di tahap pertama, di samping yang 3.330, ada cadangan sebanyak 10% dari 3.530 plus cadangan 328 yang berakhir waktu itu pelunasan sampai tanggal 5 Mei. Ya, pelunasan pertama sampai tanggal 5 Mei kuota belum terpenuhi, Pak. Ya, makanya diperpanjang dari jatah kita, kuota kita 3.530 di tahap pertama yang melunasi baru
3.268. Itu termasuk cadangan, masih minus 262. Makanya dibuka lagi, diperpanjang lagi dengan memanggil cadangan nomor urut berikutnya sebanyak 5%, diperpanjang sampai tanggal 12 waktu. Dikasih waktu lagi 1 minggu sampai tanggal 12, itu juga belum terpenuhi kuota kita. Dari 3.530, ya, yang melunasi baru 3.457, masih kurang 73. Makanya diperpanjang lagi 1 minggu sampai kemarin. Alhamdulillah, berkat kerja keras kita, saling menginformasikan antar jamaah, juga semua kekuatan yang ada di Kemenak, dari penyuluh sampai amil, dikerahkan untuk menginformasikan jamaah yang memang dipanggil pada tahun ini untuk melunasi. Di hari terakhir kemarin, kuota kita sudah terpenuhi, bahkan surplus 192 jamaah. Pertanyaannya, sisa yang 192 gimana? Kan begitu. Ini adalah berarti ada 192 cadangan, ya, yang tidak otomatis masuk. Karena cadangan kita seluruhnya sampai tahap ketiga kemarin Pak Haji, itu ada 984. Yang dipanggil atau yang melunasi itu hanya 543. Masih sisa 441 lagi cadangan yang belum melunasi. Tapi gak masalah, sudah surplus tadi ya. Jamaah yang melunasi di Kabupaten Bogor sebanyak 192. Seperti apa ini? Ini biar Bapak Ibu tenang ya, terutama yang cadangan. Berarti cadangan terakhir sebanyak 192 itu keberangkatannya ditentukan oleh tidak atau adanya jamaah yang menunda keberangkatannya fase musim keberangkatan. Jadi ini setelah pelunasan selesai, kalau ada jamaah yang sudah melunasi, kemudian dia menunda keberangkatannya karena alasan sakit atau alasan apapun yang menyebabkan dia menunda keberangkatannya, sementara dia sudah melunasi, penggantinya ini yang 192. Ini kami baru tahap menyisir Pak Kiai. Kuota cadangan insya Allah hari ini selesai. Yang masuk menjadi prioritas statusnya itu sampai nomor porsi berapa. Kalau dengan jumlah segitu, berarti mayoritas cadangan di gelombang ketiga ini yang mungkin ada tertinggal. Tapi bukan berarti tidak diberangkatkan Pak Bu ya. Insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin semua jamaah yang sudah melunasi, terutama yang status cadangan tadi, akan kita usahakan untuk diberangkatkan, walaupun nanti di akhir-akhir atau di gelombang kedua. Ya. Karena kita juga menyadari Bapak Ibu sudah dipanggil, sudah dikasih tahu untuk melunasi sudah, walaupun Bapak Ibu juga menandatangani surat pernyataan, tapi buat kami itu bukan selesai di situ. Kita tetap usahakan Bapak Ibu bagaimana caranya agar bisa diberangkatkan dengan catatan masih ada sisa kuota.
Bukan saja kuota Kabupaten Bogor, Bapak. Kalau ada kuota kabupaten lain yang tidak digunakan, tidak dipakai, kita akan usahakan minta untuk memberangkatkan untuk diganti oleh jemaah cadangan yang sudah lunas. Makanya jangan pesimis kalau walaupun cadangan, insya Allah. Hanya barangkali antisipasi juga Pak Kiai yang bergabung dengan KBH terutama, seandainya KBH-nya sudah berangkat, yang cadangan tadi yang akhir-akhir melunasi belum ada kepastian, berarti keberangkatannya nanti pelaksanaan nggak bareng dengan KBH menyusul ya. Di kloter berikutnya nggak bareng dengan KBH. Siapa? Harusnya. Karena Bapak sudah dipanggil tahun ini, sudah melunasi, sudah ikut bimbing. Hanya tidak bareng berangkatnya atau pulangnya. Nanti di sana bisa bareng-bareng kok. Karena di sana penempatan jamaah ya di Mekah itu sudah dibuat kawasan lah ya, disonasi. Jawa Barat alhamdulillah tahun ini zonasinya berada di kawasan Makbarji. Artinya kita semua se-Jawa Barat ada di sekitar situ. Mungkin hanya beda hotel ya. Untuk saling bertemu, saling komunikasi itu tidak banyak kendala. Itu terkait masalah pelunasan. Nah, untuk pengkloteran Bapak Ibu tadi, yang Kabupaten Bogor ada 7 kloter full dan 4 kloter gabungan. Sampai hari ini, kenapa kami belum mengumumkan pengumuman atau pramanifest jamaah haji di Kabupaten Bogor? Karena itu kendalanya tadi, pelunasan baru selesai kemarin. Sementara besok tanggal 24 atau hari Rabu kita harus sudah memberangkatkan kloter 04. Makanya kita nyicil Pak. Kita selesaikan kloter 04 dulu. Siapa yang berangkat di kloter 4 sudah jadi sekarang, tinggal menunggu keberangkatan ya. Jadi kloter 4 karena kami sampai saat ini baru menyelesaikan 2 kloter Pak. Baru kloter 4 dan kloter 15. Makanya tidak kami umumkan secara terbuka. Kasihan yang belum dapat nanti jadi kalau ya, makanya itulah kami sampaikan kenapa sampai saat ini belum semua. Ya, karena kondisinya seperti ini, nyicil. Target kami besok 21 sudah selesai semua. Dengan harapan kemarin tidak ada perpanjangan masa pelunasan, sudah full. Kuota kita terpenuhi, ternyata masih ada perpanjangan. Jadi mungkin secara keseluruhan kami besok tanggal 21 belum bisa mengumumkan pramanifest atau pengumuman jamaah di kloter masing-masing ya, yang ada di Kabupaten Bogor. Karena kami sampai saat ini baru menyelesaikan 2 kloter, kloter 4 dan kloter 15. Bahkan baru pagi ini, karena kami sampai subuh dari pagi menyelesaikan dokumen kloter 4. Dan baru pagi ini begitu selesai baru dikirim ke Bandung paspornya untuk disatukan dengan visa ya jamaahnya masing-masing. Untuk kloter berikutnya, kloter 21, kloter 32 dan seterusnya, beri kami waktu, mudah-mudahan seminggu ke depan semua jamaah yang sudah melunasi di Kabupaten Bogor
sudah kami bisa tempatkan di kloter-kloter yang ada di Kabupaten Bogor. Kami hanya butuh doa, butuh dukungan, juga pengertian pemahaman dari Bapak Ibu agar kami di seksi PHU bisa kerja dengan tenang, ya, bisa kerja dengan maksimal, konsentrasi menyusun kloter penempatan Bapak Ibu di kloternya masing-masing. Insya Allah semua jemaah yang sudah melunasi akan kita berangkatkan. Akan kita berangkatkan. Hanya kloter berapa keberangkatan Bapak Ibu masih dalam proses sampai dengan saat ini. Yang bergabung dengan KBH cukup nanya kepada Pak Kiai, saya di kloter berapa Pak? Karena kemarin saya tawarin juga masih bingung mau di kloter berapa nih, masih bingung beliau. Karena itu pertimbangannya masih banyak yang nyusul, pengen bareng. Tapi bagi jamaah yang non KBH atau mandiri, nanti kita hubungi by phone, karena cara komunikasi kita seperti ini. Hanya yang mandiri tadi Pak kalau di data udah, di data jamaah yang non KBH, datanya udah. Jadi jamaah yang non KBH tadi saya itu ada 5 apa 6 ya. Tolong nanti menghubungi panitia untuk didata. 12 ya, udah ada datanya. Segera nanti kasih ke saya. Karena kami dalam menyisir jamaah babu, jamaah yang tadi kami sampaikan sudah melunasi. Mohon maaf Pak Kiai, yang jumlahnya 3.722, belum dokumennya belum semua ada di. Ada yang baru bikin paspor karena baru melunasi. Jadi kalau dengan cara, bukan dengan cara seperti ini kita sisir jamaah yang sudah melunasi, kita juga nanti di akhirnya bingung. Hari data yang melunasi 3.700 lebih, dokumen yang di kami masih kurang banyak. Nyarinya itu cukup sulit loh untuk jangkauan Kabupaten Bogor. Kalau yang bergabung dengan KBHU, mohon maaf ya, kami lebih mudah, tinggal search aja ketua KBH-nya. Satu orang ini yang kita pegang. Tapi kalau yang non KBH kita harus cari alamat atau minimal nomor telepon kita hubungi satu persatu. Nah ini juga salah satu cara kami dalam memaksimalkan bagaimana agar jamaah yang sudah melunasi dokumennya sudah kita terima semua, proses dokumennya juga kita yakini sudah diselesaikan. Ya. Tadi yang saya hormati, tadi kloter ya. Jadi masih nunggu ya, wayahnya sabar. Nanti komandonya yang saya yakin di wilayah ini banyak jemaah Pak Kiai, tinggal tanya saja ke beliau kira-kira kloter berapa, termasuk koper, ya, koper jamaah. Jadi jamaah yang kami bagikan kopernya itu adalah jamaah yang sudah ditempatkan di kloter. Kalau kami sampaikan tadi, sampai hari ini baru ada 2 kloter, kloter 4 dan kloter 15. Baru jamaah yang ada di kloter itulah yang diberikan koper. Karena koper itu adalah fasilitas jatah dari maskapai penerbangan, bukan dari Kementerian Agama, dari maskapai. Karena Jawa Barat menggunakan maskapai penerbangan Saudi Airlines, nanti koper Bapak Ibu dikasih dari Saudi. Kami hanya memberikan, ditugasi bagi ya oleh Saudi.
Kenapa per kloter? Nggak kayak tahun lalu, masih lama juga kita bagi. Yang pertama, koper sekarang Pak Bu, koper kosong sama koper isi sama aja volume makan tempatnya. Kami mengambil satu kloter itu satu kontainer, satu wingbox gitu yang panjang, itu satu kloter. Nah, kalau kita ambil banyak 5 kloter atau 3 kloter, kita mau dititipin di mana? Dibagikan ke siapa? Ke jamaah belum jelas kloternya ada di mana. Sementara dari sana pun sistem pembagiannya kecil, ya. Jadi mohon maaf terkait koper ya, ini juga harus sabar lagi sampai nunggu kepastian Bapak Ibu nanti berada di kloter mana. Semua kebagian insya Allah, semua kebagian. Jangan karena belum ada pembagian kloter, belum ada pembagian koper, Bapak Ibu ini masih juga jadi nggak fokus, nggak konsen. Tanya ke Bapak ini katanya sudah ada penempatan, sudah dapat koper. Jangan seperti itu. Fokus, konsen, tetap ikuti manasik. Bapak Ibu yang saya hormati, besok ini hari ini terakhir ya di kecamatan. Besok Bapak Ibu dimohon kehadirannya untuk ikut manasik terakhir ya untuk tahun ini Pak Bu. Terakhir di kabupaten yang kita fokuskan besok lebih banyak ke praktek. Secara teori saya yakin sudah paham. Nanti ini terakhir tadi sudah secara teori disampaikan tentang Ar-Husna. Besok secara massal 1.500 lebih jamaah kita praktek bersama-sama ya. Yang kedua juga kepada Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai ketua regu dan ketua rombongan. Coba ada yang jadi ketua regu di sini? Siapa satu lagi? Baru satu, dua. Ketua rombongan? Yang jadi ketua regu nanti Pak Kiai ini panggil siapa ketua regu dan ketua rombongannya. Besok mengikuti kegiatan pembekalan ketua regu dan ketua rombongan setelah kegiatan praktek manasik, tempatnya di Gedung Tegar Beriman. Ya, Pemda ya masih satu lokasi praktek yang di sekitar Pemda, nanti pembekalan Karot juga di sekitar Pemda. Nah, termasuk nanti pemberangkatan pemulangan untuk tahun ini sama masih seperti tahun lalu di kompleks Pemda di Gedung Tegar Beriman. Semua sarana dan prasarana, semua fasilitas untuk keberangkatan Bapak Ibu dari Pemda ke embarkasi atau sebaliknya kepulangannya dari embarkasi ke Pemda sudah ditanggung oleh pemerintah daerah, sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah, dari mulai bisnya, dari mulai akomodasinya, sampai kepada porter atau tenaga angkut koper Bapak Ibu yang berat-berat itu sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Ya, ini semua ya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah baik saat di tanah air, saat di Saudi, konsumsi sudah disiapkan, transportasi sudah disiapkan, akomodasi hotel bintang 3, kurang enak bagaimana? Ya, itu semata-mata pemerintah ingin Bapak Ibu dalam melaksanakan ibadah haji itu fokus khusyuk untuk ibadah.
sesuai dengan niat Bapak Ibu dari tanah air. Sudah nggak mikirin lagi besok mau makan sama apa, bekal masih ada, dan lain sebagainya. Gunakan waktu yang hanya 40 hari kurang lebih, ya, selama di tanah suci. Gunakan sebaik-baiknya sesuai dengan niat Bapak Ibu. Niatnya sama kan? Ingin. Ya. Itu pesan kami, ya. Jangan disia-siakan selama ini. Jangan disia-siakan. Sayang, sudah nunggu sekian lama, sudah susah payah, ya, melengkapi semua dokumen dan persyaratan, sudah bayar, sudah sekian rupiah dengan mungkin mengumpulkan sekian tahun. Kalau kemudian sudah dikasih kesempatan disia-siakan, alangkah sayang. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan ini bisa membuat Bapak Ibu sedikit tenang, ya, sedikit lega, tidak lagi gusar seperti tadi karena belum dikasih informasi kapan berangkatnya, ya, belum dikasih juga bekal atau kelengkapan berupa koper dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi mohon doanya, mohon dukungannya kepada Bapak Ibu semua agar kami di jajaran PHU dan juga para KPH dalam membimbing dan mengurus jamaahnya di tahun ini diberikan kelancaran, ya, diberikan kesuksesan sehingga jamaah semua bisa kita berangkatkan, mereka atau jamaah-jamaah bisa melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk, dengan tenang, sesuai dengan syariat Islam tentunya, dan apa yang kita dapatkan, apa yang kita inginkan menjadi haji yang mabrur dan mabrur bisa tercapai. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi beberapa informasi yang kita dapatkan, yang tadi ada yang jelas, ada yang belum jelas, ada yang masih belum paham. Mungkin dari jamaah, Bapak Ibu yang perlu ada yang perlu dipertanyakan tentang apa apa yang tadi disampaikan. Maka Ibu, insyaallah masih ada lagi Bu? Yang lain? Ya, silakan. Yang lain? Ya, silakan yang lain. Lagi? Ada yang ya? Enggak. Dalam wabarakatuh. Ini pertanyaan saya, artinya untuk kloter yang mungkin 4, 15 dan seterusnya itu sudah dikasih tahu ya Pak ya, kalau dia sudah akan berangkat gitu ya. Untuk yang belum dikasih tahu artinya belum di kloter tersebut. Ya,
Baik, saya coba jawab tadi Ibu ya terkait jamaah mandiri. Jadi kami memang kemarin menerima beberapa usulan jamaah yang mandiri dari beberapa kecamatan. Tapi itu sifatnya kelompok, ya, sifatnya jadi jamaah mandiri mendata dengan teman-temannya, ingin bareng, mengusulkan secara pribadi, ya. Nah, kami yang kita inginkan jamaah mandiri atau jamaah non KBA ini difasilitasi oleh Posbinsi, didaftarkan biar maksimal. Karena saya khawatir kalau disampaikan secara pribadi atau di luar KUA masih ada yang tertinggal nanti, tidak terbawa semua di data yang disampaikan ke kami oleh yang di luar Posbinsi. Kalau di Posbinsi kan terdata ya. Kami ingin semua jamaah yang tidak bergabung dengan KBH di kecamatan Citerep dan Babakan Madang diventarisir, didata oleh Posbinsi, disampaikan ke kami. Jadi kami juga tidak banyak data, cukup data yang diberikan oleh Posbinsi yang akan menjadi pegangan kami. Itu saya kira. Kemudian yang kedua tadi koper ya, mana yang menanyakan? Tadi udah saya jelasin ya. Untuk tadi pengkelontaran Pak betul. Jadi jamaah yang sudah kami tempatkan sudah langsung kami informasikan. Makanya tadi saya menyampaikan informasinya masih terbatas kepada jamaah yang sudah kami tempatkan di kloter. Ya. Karena sampai saat ini baru kloter 4 dan 15 yang sudah selesai, baru insya Allah jamaah di kloter itu sudah kami informasikan. Walaupun mungkin di 15 belum 100% ya, tapi besok mudah-mudahan bisa tersampaikan 100%. Karena baru selesai 2 hari yang lalu. Terjawab semua ya? Ya itu makanya kan tadi Bapak nanya belum ada keluar ya. Bagaimana kita mau membentuk keluar kloternya kan belum ada. Kita sekarang bentuk ternyata punya air belum jadi. Ya, kaitannya dengan ketua RU, nanti kita yang mau KBH, misalkan di Citerep, nanti ada berapa tadi? 11. Ada 11. Urutan pertama ini pasti di 1011. Urutan nomor 1 itu adalah ketua RU-nya. Ya. Jadi nanti masing-masing, karena satu RU itu ada yang 11, ada yang 12, ada yang 10. Taruhlah kita ambil yang tengah-tengah saja yang 11. Jadi nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 11 itu satu RU. Kalau lebih dari 11 berarti nomor urut 12 itu juga ketua RU. Paling seperti itu nanti Pak Haji, nanti siapa ketua RU-nya atau yang nomor urut pertama dalam usulan, nanti besok bisa kita undang untuk ikut pembekalan ketua RU dan ketua rombongan. Bapak siap jadi ketua RU? Ya. Masukin konter saya. Oh iya ini panitia di Citerep ini berangkat semua ini. Di kota berapa Pak? 46. Cukup ya? Sudah cukup? Oh silakan. Bisa. Sebetulnya untuk jadwal kloter sudah kita sampaikan, mungkin belum sampai ya.
Di grup katanya sudah ada. Di grup apa? Di grup Insik Senabu. Nah, ya, nanti bisa koordinasi dengan ketua Posbiksi karena itu sudah kita umumkan ya untuk yang 11 kloter tadi. Kita cukup? Silakan, mumpung selagi ada Pak Kasih nih, tanya. Silakan kalau masih ada. Jangan nanti pulang dari sini nyesel tadi saya kenapa nanya. Padahal ada pertanyaan yang belum terjawab, blok yang belum disampaikan. Silakan. Udah berarti jelas semua. Cukup ya Bu, Bapak. Ada yang ganjil nggak? Terima kasih kepada yang terhormat, terima kasih kepada Muslim yang telah menyampaikan beberapa informasinya kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijalankan sebaik-baiknya. Dan untuk selanjutnya kita kembali pada materi awal tadi, yaitu Samsudin yang tadi telah memperpanjang, dan selanjutnya mempersilakan pada beliau yang waktunya. Ini ada tanya lagi nggak? Nggak ada. Mana yang nanya bawa uang berapa siapa ya? Makasih, foto dulu. Benar, tolong.